Halo semuanya, kembali lagi di channel kita. Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang seseorang yang hidupnya berubah 180 derajat? Dari yang tadinya bikin resah seisi kampung, jadi orang yang paling dihormati. Nah, hari ini kita bakal bahas kisah nyata yang luar biasa, kisah tentang seorang preman kampung yang akhirnya menemukan jalan tobat. Ini bukan cuma cerita sinetron, tapi kisah inspiratif yang benar-benar terjadi dan bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Kisah ini datang dari sebuah desa kecil yang damai. Tapi kedamaian itu sering terusik oleh ulah satu orang. Sebut saja namanya Bang Jali. Bang Jali ini bukan preman biasa, badannya tegap, tatapannya tajam, dan suaranya kalau sudah membentak bisa bikin orang lari tunggang langgang. Setiap hari, kerjaannya cuma nongkrong di sudut pasar, malak pedagang kecil, dan bikin onar di mana-mana. Orang-orang di kampung lebih memilih menghindar daripada berurusan dengannya. Waktu muda, Bang Jali ini sebenarnya anak yang baik, tapi pergaulan yang salah dan kondisi ekonomi keluarga yang sulit membuatnya terjerumus ke jalan yang gelap. Dia merasa dunia ini tidak adil. Dia pikir dengan menjadi kuat dan ditakuti, dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Kekerasan jadi satu-satunya bahasa yang dia kenal untuk bertahan hidup. Kalau ada yang berani melawannya, pasti langsung babak belur. Setiap hari, para pedagang di pasar harus menyisihkan sebagian keuntungan mereka yang tak seberapa untuk uang keamanan ke Bang Jali. Kalau tidak, lapak mereka bisa diobrak-abrik. Ibu-ibu yang pulang dari pasar seringkali berjalan cepat-cepat kalau melihat Bang Jali dari kejauhan. Anak-anak kecil bahkan dilarang orang tuanya bermain di dekat tempatnya nongkrong. Bang Jali seolah jadi momok yang menghantui ketenangan desa. Pak RT dan tokoh masyarakat sudah berkali-kali mencoba menasihatinya. Tapi semua itu cuma dianggap angin lalu. Bang Jali malah semakin menjadi-jadi. Dia merasa punya kuasa dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia bangga dengan reputasinya sebagai orang yang paling ditakuti di kampung. Baginya, rasa takut orang lain adalah bentuk penghormatan. Namun, di balik semua kebrutalannya, ada satu orang yang tidak pernah takut padanya. Dia adalah ibunya, seorang wanita tua renta yang setiap hari tidak pernah berhenti mendoakan anaknya agar kembali ke jalan yang benar. Setiap malam di Kahaningan, sang ibu meneteskan air mata di atas sajadahnya, memohon kepada Tuhan agar pintu hati Bang Jali dibukakan. Suatu hari, kejadian besar terjadi. Bang Jali terlibat perkelahian hebat dengan preman dari kampung sebelah karena masalah perebutan wilayah. Pertarungan itu sangat sengit. Dan untuk pertama kalinya, Bang Jali kalah telak. Dia terkapar di pinggir jalan dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Teman-temannya yang biasa menemaninya, entah kemana, meninggalkannya begitu saja. Dalam keadaan tak berdaya, berlumuran darah, dan merasakan sakit yang luar biasa, Bang Jali hanya bisa pasrah. Orang-orang yang lewat hanya meliriknya dengan tatapan takut dan jijik. Tidak ada satupun yang berani menolong. Di saat itulah dia merasakan apa artinya menjadi lemah dan sendirian. Semua kekuatan dan keberanian yang selama ini dia banggakan lenyap seketika. Tiba-tiba dari kejauhan datang seorang lelaki tua yang dikenal sebagai ustaz di kampung. Namanya Ustadz Rahman. Tanpa rasa takut sedikit pun, Ustadz Rahman menghampiri Bang Jali dengan lembut. Beliau membersihkan luka-lukanya dan membantunya untuk duduk. Bang Jali yang biasanya garang hanya bisa diam, menahan sakit dan malu. Ustadz Rahman tidak memarahinya. Beliau justru berkata dengan suara yang sangat teduh, "Nak, setiap orang pernah berbuat salah, tapi pintu ampunan Tuhan selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau kembali."
Kata-kata itu seperti air sejuk yang menyiram hati Bang Jali yang sedang panas dan terluka. Untuk pertama kalinya, ada orang yang memperlakukannya sebagai manusia, bukan sebagai monster. Ustadz Rahman kemudian membawa Bang Jali ke rumahnya dan merawatnya sampai sembuh. Selama masa pemulihan itu, Bang Jali banyak merenung. Dia melihat bagaimana Ustadz Rahman dan keluarganya hidup dengan sederhana tapi penuh ketenangan dan kebahagiaan. Setiap hari, Ustadz Rahman mengajaknya berbicara dari hati ke hati, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengarkan. Bang Jali mulai menceritakan semua kepahitan hidupnya, tentang masa lalunya yang kelam, dan kenapa dia memilih jalan kekerasan. Ustadz Rahman mendengarkan dengan sabar. Beliau menjelaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah dari otot atau kekuasaan, tapi dari hati yang sabar, ikhlas, dan dekat dengan Sang Pencipta. Perlahan tapi pasti, hati Bang Jali yang sekeras batu mulai luluh. Dia mulai belajar sholat, mengaji, dan mendengarkan ceramah-ceramah agama dari Ustadz Rahman. Dia merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang hasil malak atau didapat dari rasa takut orang lain. Ketika Bang Jali sudah benar-benar pulih, dia memutuskan untuk berubah total. Langkah pertama yang dia lakukan adalah mendatangi ibunya. Dengan bersimpuh di kaki sang ibu, dia menangis sejadi-jadinya, memohon ampun atas semua dosa dan kesalahannya. Ibunya memeluknya erat, air matanya pun berlinang. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Doanya selama ini akhirnya dijawab. Langkah selanjutnya adalah yang paling berat. Bang Jali mendatangi satu persatu pedagang di pasar, bukan untuk malak, tapi untuk meminta maaf. Awalnya, semua orang kaget dan tidak percaya. Mereka pikir ini hanya akal-akalan Bang Jali, tapi melihat ketulusan di matanya dan caranya berbicara yang sudah sangat berbeda, mereka mulai luluh. Bang Jali bahkan berjanji akan mengembalikan semua uang yang pernah dia ambil. Sedikit demi sedikit, Bang Jali yang dulu ditakuti, kini berubah menjadi Bang Jali yang disegani. Dia tidak lagi nongkrong di sudut pasar, tapi rajin membersihkan masjid dan membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Tenaganya yang dulu digunakan untuk memukul orang, kini dia gunakan untuk mengangkat barang-barang berat milik para pedagang atau memperbaiki pagar rumah tetangga yang rusak. Perubahannya benar-benar drastis. Dari seorang preman, dia menjadi sosok yang religius dan sangat peduli pada sesama. Orang-orang di kampung yang dulu menghindarinya, sekarang malah sering menyapanya dengan ramah. Anak-anak kecil tidak lagi takut, bahkan sering bermain di dekatnya saat dia sedang bekerja bakti di lingkungan masjid. Bang Jali membuktikan bahwa masa lalu yang kelam bukanlah akhir dari segalanya. Selama ada niat untuk berubah dan kemauan untuk berusaha, selalu ada jalan untuk menjadi lebih baik. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya, bahkan bagi PREMA Preman lain yang akhirnya ikut tersentuh dan mulai merenungkan hidup mereka. Kisah Bang Jali ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan doa, terutama doa seorang ibu. Kedua, jangan pernah menghakimi seseorang dari penampilan luarnya atau masa lalunya, karena kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sedang dia hadapi. Dan yang terpenting, pintu tobat selalu terbuka, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan semangat buat kita semua. Ingat, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Bang Jali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.